Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya berkesempatan untuk membahas mengenai subnetting. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMKOM. Namun teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yaskia Artina Isnalifa dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Subnetting. Apa sih subnetting itu? Jadi, subnetting itu merupakan proses membagi sebuah network atau jaringan menjadi beberapa bagian atau menjadi sub-network. Subnetting hanya bisa dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting, kita bisa menciptakan beberapa network tambahan, tapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Sesuai dengan prinsipnya, yaitu memperbanyak network ID dari network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID tersebut dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Mengapa diperlukannya subnetting sih? Jadi, subnetting diperlukan itu berguna untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Dari alasan tersebut, dapat disimpulkan, tujuan dari subnetting adalah yang pertama, untuk mengefisienkan pengalamatan. Misal nih, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host saja, kalau kita menggunakan klasi terdapat 254 dikurangi dengan 10 host tersebut, maka akan tersisa 244 alamat yang tidak akan terpakai. Yang kedua adalah untuk membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga adalah menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Dan yang terakhir, meningkatkan security atau keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Perhitungan subnetting. Penghitungan subnetting bisa dilakukan menggunakan dua cara. Cara yang pertama menggunakan cara binary yang relatif sangat lambat. Dan cara yang kedua adalah menggunakan table atau graph yang jauh lebih cepat. Network dan broadcast. Nah, dalam setiap kelompok IP terdapat dua IP yang bersifat khusus. Network sendiri merupakan identitas suatu kelompok IP. Sedangkan broadcast merupakan alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi. Biasanya network itu berada pada bagian pertama dari suatu kelompok, sedangkan broadcast itu berada pada bagian terakhir dari suatu kelompok. Untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan simulasi subnetting menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menyusun topologi jaringan yang terlebih dahulu seperti ini. Yang kita butuhkan satu buah router, dua buah switch, dan tiga buah PC di setiap labnya. Langkah berikutnya adalah kita setting routernya terlebih dahulu, kita ke configuration, kemudian kita fast internet 0/0, kita setting IP configurasinya dengan 192.168.1.62.
Subnamesnya kita isi. Kemudian port statusnya jangan lupa untuk dicentang. Lanjut ke fast internet 1/0. Setting juga IP configuration dengan 192.168.1.126. Kemudian subnamesnya kita isi, port statusnya kita centang. Kalau sudah, lanjut langkah berikutnya yaitu setting IP address setiap PC. Kita copy sisi 1 dulu. Lanjut ke PC 2 kita setting. Kita ke PC 3. Lalu di PC 3, default gateway-nya kita kosongin. Lanjut setting PC 4. Lanjut ke PC 5, kita setting. Di PC 5, default gateway-nya kita kosongin. Lanjut PC 6. PC 6, default gateway-nya juga kita kosongin. Kalau sudah kita setting, kita coba langkah selanjutnya kita ganti modenya ke mode simulation. Kemudian kita show all none, edit filters, yang dicentang ICMP-nya saja. Kalau sudah, kita tutup. Lanjut, kita simulasi mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 3. Nah, kita next. PC 1 mengirimkan ke switch 0. Mohon maaf, switch 1 mengirimkan ke PC 3. Di PC 3 pesan sudah diterima dan dijawab serta dikirimkan kembali ke switch 1. Dan PC 1 berhasil menerima pesan tersebut. Kok bisa terjadi? PC 1 dan PC 3 ini masih dalam satu lingkup jaringan yang sama. Kita coba simulasikan mengirim pesan dari PC 1 ke PC 4, di mana PC 4 ini berbeda lab. Apakah bisa? Di awal simulasi, pasti akan terjadi kegagalan, karena router tidak tahu dia harus mengirimkan ke alamat mana, melalui mana. Ya, kita coba lagi, sekali lagi simulasi. Nah, di percobaan yang kedua, PC 1 berhasil mengirim pesan ke PC 4. Dan PC 4 berhasil mengirimkan kembali pesannya ke PC 1. Dan PC 1 berhasil menerima. Kok bisa terjadi? Padahal PC 4 ini berbeda lab. Nah, ini terjadi karena di PC 4 tadi sudah, di PC 4 dia memiliki default gateway. Kita lanjut ke simulasi. Selanjutnya kita coba kirimkan pesan dari PC 2 ke PC 5. Apakah bisa terjadi? Ini di percobaan pertama pasti akan gagal. Gagal di router karena router tidak tahu mau mengirim pesan ke alamat tujuan melalui mana. Kita coba lagi di percobaan yang kedua. Percobaan kedua akan berhasil karena router sudah tahu jalannya melalui mana. Nah, misi 5 berhasil menerima. Namun, ini tidak bisa menjawab ya di misi 5 karena dia tidak memiliki alamat gateway. Jadi, pesannya stagnan di PC 5. Kita coba kirim pesan dari PC 3 ke PC 6. Apakah berhasil? Ya,
percobaannya tidak berhasil. PC3 tidak berhasil mengirimkan pesan ke PC6, otomatis PC6 juga tidak berhasil menerima. Karena PC3 dan PC6 sudah beda lab dan juga kedua PC ini tidak memiliki alamat gateway. Baik, kita lanjut. Kita pindah lagi modenya ke real time. Kita coba cek tracing-nya. Kita cek dari PC1 ke PC3. Ketikkan perintah tracer. Ketikkan alamat tujuannya 192.168.1.3. Nah, ini sudah muncul tracing rutenya. Sudah komplit ya. Kita coba cek dari PC1 ke PC4. Tracing rutenya terlihat dia mengirimkan ke router terlebih dahulu, baru sampai ke PC3. Nah, tracernya komplit. Kita cek ke PC2. Kita cek dari pengiriman pesan dari PC2 ke PC5. Research 192.168.1.66. Oke, kita cek. Nah, tracing rutenya sudah terlihat. Dia mengirim ke root, namun pada akhirnya dia akan request timeout. Ya, alasannya tadi karena dia pesannya stagnan, tidak bisa dikirimkan kembali ke PC2. Kita tutup, kita ke PC3, coba kita cek pengiriman pesan dari PC3 ke PC6 itu apakah terjadi. Nah, di tracing route-nya tidak ada apapun di sini karena tidak terjadi pengiriman karena gagal di awal. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan jangan lupa mencoba. Dari simulasi yang kita lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pengiriman PDU antar PC dalam satu subnet akan selalu berhasil. Antar PC dalam satu subnet hanya digabungkan dengan switch. Akan tetapi jika beda subnet, pengiriman PDU akan membutuhkan gateway antar subnet dihubungkan melalui router. Apabila pengiriman PDU pada PC pengirim mempunyai gateway dan PC penerima tidak mempunyai gateway, maka pengiriman hanya akan sampai pada router, tidak sampai pada PC tujuan. Dan apabila PC pengirim maupun PC penerima tidak mempunyai gateway, maka PDU tidak akan sampai pada router ataupun pada PC tujuan. Dan berikut tadi merupakan penjelasan saya mengenai subnetting. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa share video ini apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.